Halo Sobat Tuser, kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanoja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Tuser Dadakan di Wanoja Channel. Di video saya kali ini saya kedatangan handphone Redmi Note 3 dengan kondisinya itu sudah banyak spare part yang tidak layak pakai. Nah, ini contoh yang paling utama ya teman-teman, ini adalah frame-nya. Jadi si frame-nya ini sudah ompong ya, bezelnya ini sudah ompong. Jadi sepertinya bukan sepertinya ya, ini sudah tidak layak pakai. Jadi kita akan melepas part-part yang masih menempel di frame-nya ini ya, atau tatakan LCD-nya ini. Jadi langkah yang pertama yang akan kita lepas adalah board bagian bawahnya ya teman-teman, atau papan chargernya kita akan lepas. Jadi si user ini meminta untuk handphonenya ini kembali rapi. Jadi kita akan rakit ya. Ini apa namanya ya, seolah-olah kita itu ngerakit dari nol ya, ngerakit handphone dari nol. Kita akan lepas papan chargernya ya teman-teman. Jika susah, kita akan menggunakan alat bantu. Nah, ini alat congkelnya ya teman-teman, agar lebih mudah. Kita lepas pelan saja, takut belah nantinya ya. Oke. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan melepas part-part sisanya ya teman-teman. Nah, sekarang yang akan saya lepas adalah getar atau vibratornya ya teman-teman. Oke, sudah dilepas. Lalu kita akan lepas sensor, karet buat filter kamera ya mungkin ya. Oke, lalu kita akan lepas earpiece-nya atau speaker teleponnya ya teman-teman. Ini sudah dilepas. Lalu kita akan lepas flexible on off, flexible on off nya. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman, kita akan melepas apa ya namanya ya, flexible LED tombol navigator ya, tombol navigasi. Ini buat lampu ya, lampu untuk tombol back, home, sama tombol reset. Nah, ini ya, kita akan lepas agar nanti ketika kita pindahkan ke frame yang baru, si tombol-tombolnya ini bisa menyala lagi ya. Nah, oke, ini sudah terlepas semua part-partnya. Nah, inilah frame yang barunya ya teman-teman. Nah, part-part yang tadi kita lepas kita akan pindahkan ke sini. Kita lepas dulu plastiknya. Oke, kita akan pasang.
LED-nya dulu ya teman-teman. LED untuk tombol navigasinya kita akan pasang dulu. Ini agak ngantuk ya teman-teman, ini sudah jam 2 pagi, dingin, tapi tidak apa-apa, kita harus tetap semangat karena seperti biasa saya ditemenin sama sama teman saya yang paling fuckboy. Oke, langkah yang kedua kita akan pasang fleksibel on off nya. Sorry, getarnya ya teman-teman, atau vibratornya. Lalu kita pasang earpiece, kita pasang saja semuanya ya, yang tadi kita lepas dari frame yang sebelumnya, kita pasang semuanya ke sini. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai ada yang lupa ya, karena kalau sampai lupa nanti kita akan bongkar semuanya, karena ini posisinya itu di bawah mesinnya ya teman-teman, yang part yang di atas itu. Kita akan pasang papan chargernya. Lalu kita akan pasang kabel switch antena, kita pasang ya ujung sini ya teman-teman. Yang terakhir ini penutupnya ya, kita akan pasang. Ini sepertinya udah selesai semuanya. Nah, ini lemnya kita lepas ya, penutup lem LCD-nya ya. Ini bawaan dari frame-nya. Tapi kalau misalkan nanti si lemnya ini kurang maksimal, kita bisa lepas saja ya semua lemnya. Jadi kita kasih lem manual. Tapi kita coba dulu saja, nanti kita lihat dulu saja apakah lemnya ini maksimal. Kalau maksimal kita nggak usah ngelem lagi ya teman-teman. Proses seperti ini sebenarnya enteng-enteng banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih gampang gitu, tapi ya lumayan lama prosesnya. Nah, saya memutuskan untuk menambahkan lemnya lagi ya teman-teman, karena ya lem bawaan tatakan ini sepertinya tidak akan maksimal. Jadi kita akan lem saja seperti biasa, kita kasih
yang tipis-tipis saja. Jadi kita tambahkan lemnya agar nanti LCD-nya itu atau si layar sentuhnya itu bisa bisa rapat dengan maksimal ya teman-teman. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan pasang LCD-nya. Nah, ini LCD-nya itu LCD bawaan dari handphone ini ya teman-teman. Jadi kita nggak beli ya, memang nggak ada. Kalau kita misalkan beli hanya LCD-nya saja itu nggak ada. Tapi kalau layar sentuhnya aja banyak gitu. Jadi LCD-nya ini masih bagus, kita pasang. Tapi kita tanpa mengelem atau menyatukan si LCD dengan layar sentuhnya. Kita pasang saja langsung, itu nggak apa-apa ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan tidak ada alatnya, tidak ada lem lokanya, tidak punya sinar UV-nya, tanpa kita biasanya apa sih istilahnya, di AMOLED-in ya kalau nggak salah, itu bisa. Kita nggak usah ngelem lagi antara LCD sama touchscreen-nya, bisa gitu. Cuman memang kurang maksimal, tidak seperti kalau misalkan kita beli LCD-nya sepaket gitu sama layar sentuhnya, itu rapat gitu kan. Kalau ini ya ada ada rongga gitu. Tapi menurut saya sih ini udah sangat layak untuk digunakan ya. Jadi nanti kita bisa buktikan ya teman-teman. Jadi si handphone ini meskipun kita nggak di AMOLED-in, handphone ini masih tetap berjalan dengan baik ya, tanpa kita menyatukannya atau mengelemnya antara layar sentuh dengan LCD-nya ya teman-teman. Oke, nah ini seperti ini. Kita posisikan. Nah ini rapi ya teman-teman, lumayan rapi lah. Untuk harga layar sentuhnya ini relatif murah, harganya kisaran 35 ribuan lah kalau nggak salah. Biasanya harganya segitu. Ya kalau misalkan teman-teman mau ganti layar sentuh, tapi biasanya besar itu biasanya harusnya sepaket ya teman-teman. Sebenarnya kita bisa asal punya alatnya gitu untuk melepaskan layar sentuh dari LCD-nya itu bisa. Jadi si layar sentuh yang retak itu kita buang, kita beli yang baru bisa gitu. Cuman kita harus punya separator ya. Teman-teman boleh cek di video saya kali ini, ada tutorial untuk memisahkan layar sentuh dari LCD-nya. Jadi LCD-nya kita bisa pergunakan kembali. Nah ini caranya seperti ini. Jadi teman-teman itu lebih irit biaya kalau misalkan kita harus beli LCD-nya, apalagi sekarang ini kan lagi ada kenaikan hampir 20% ya, atau 10%-an lah, 10%-an lah. Sekarang harganya sekitar, kalau yang sepaket itu ada yang menjual itu sampai harga 220.000. Itu yang modal baru ya teman-teman.
itu harganya masih di angka 175.000. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma mengganti layar sentuhnya aja, ini harganya cuman 35.000 aja. Lumayan irit gitu. Oke, kita pasang fleksibel on-off-nya. Karena si usernya ini juga memintanya itu untuk mengganti layar sentuhnya aja ya teman-teman. Jadi kita akan ganti layar sentuhnya aja. Ini udah selesai. Kita akan coba menghidupkannya dulu untuk memastikan bahwa semuanya itu sudah terpasang, tidak ada yang ketinggalan, dan semuanya berfungsi dengan baik. Oke, inilah hasilnya. Kita akan buktikan ya teman-teman bahwa meskipun si layar sentuhnya ini tidak dilem ke LCD-nya menggunakan lem loka atau lem touchscreen ya, ini si layar sentuhnya ini bisa berjalan dengan normal, berfungsi dengan baik. Kita akan buktikan ya teman-teman, tanpa kita harus menyentuhnya dengan tenaga itu normal-normal saja. Kita akan buktikan ya teman-teman. Kita tunggu, ini masih proses booting. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya itu sama saja dengan seperti kita mengganti LCD-nya sepaket, namun memang kurang maksimal ya teman-teman. Tapi ya tidak apa-apa sih sebenarnya. Ya kurang maksimal itu seperti ada cahaya lah sedikit yang bocor, tapi tidak terlalu parah. Intinya masih layak untuk digunakan. Oke, inilah paling segitu dulu ya teman-teman video dari saya kali ini. Saya tidak akan memasang semuanya dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam tuser dadakan, mantap.